Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Indo. Hari ini kita pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru. Coba lihat di layar itu ada tulisan apa di situ? Apa itu berita artikel majalah akan kita bahas hari ini. Tentang apakah itu? Nah, kita akan belajar tentang teks informatif. Nah, teks informatif itu banyak jenisnya. Salah satunya itu ada majalah, ada artikel, ada berita, dan masih ada satu lagi. Misalnya iklan layanan masyarakat. Nah, yang disebutkan itu punya ciri-ciri semua. Siap belajar? Nah, siap, kita lihat dulu. Kita kasih speaking dulu, mau? Nah, kalau itu kita berdiri. Ada yang ingat tepuk bakso ingat? Ya, sama-sama yuk. Tepuk bakso. Bulat-bulat, keriting-keriting, bakso. Ini sudah siap, sudah lanjut. Kita lanjutkan pembelajarannya. Siapa yang pernah baca berita? Yang baca berita, yang pernah baca berita? Nah, yang angkat tangan berarti tidak pernah ya? Siapa yang pernah baca majalah? Majalah apa? Kalau tahu judulnya, ingat? Nah, ada yang pernah baca Bobo di sini? Tahu Bobo? Majalah anak-anak itu? Nggak tahu ya? Pernah ya? Nah, nanti bisa cari majalah Bobo itu di internet ada sekarang yang Bobo yang majalah Bobo itu sangat baik ya, karena di sana kita dapat latihan belajar membaca dan sering membaca berarti membaca semakin banyak. Orang yang lancar membaca biasanya juga lancar ngomong. Ada hubungannya antara baca dengan berbicara. Oke, sebelum lebih lanjut kita akan bahas tentang hari ini materinya teks informatif. Teks informatif dari apa saja isinya? Salah satunya ada berita, ada artikel, ada. Sebenarnya masih ada satu lagi, iklan layanan masyarakat. Misalnya apa? Bayarlah pajak bla bla bla. Cukup 2 anak itu iklannya apa? Tapi ya, dan sebagainya. Nah, itu juga masuk dalam teks informatif. Teks informatif artinya apa? Teks yang memberikan informasi. Kalau memberi informasi boleh nggak bohong? Kalau memberi informasi palsu berarti bohong? Bohong. Oh, di depan ada amoral. Soalnya kita di depan ada amoral. Informasinya palsu alias bohong. Nah, nanti ada hubungannya dengan berita hoax yang nanti akan diisi dengan Pak Adi menjelaskan tentang berita hoax yang kaitannya dengan pelajaran logika. Jadi nanti akan diselimi dengan Pak Adi. Oke, sebelum sana kita lanjutkan. Lalu apa bedanya dengan artikel? Apa itu artikel? Artikel adalah tulisan yang lebih mendalam dan analitis, bisa berisi fakta, opini, atau analisis tentang suatu topik yang berhubungan dengan judul atau dengan bahasa. Nah, artikel itu dia lebih mendalam. Yang membahas sesuatu bahasanya dalam. Misalnya kalau tentang yang baru ya tentang demonya itu dibahas dalam lebih mendalam. Dan dia bisa berisi fakta juga sekaligus opini. Opini itu apa nanti akan kita bahas ciri-cirinya seperti apa, contohnya seperti apa. Oh ya, ini kira-kira berita dengan artikel sama nggak? Sama nggak? Beda dong. Kalau dilihat secara artinya beda dong. Bedanya di mana? Di topik pembahasannya. Kalau artikel lebih mendalam. Dan biasanya dalam isi artikel juga ada opininya. Bisa benar-benar terjadi. Itu berita seperti itu. Paham ya? Lalu berikutnya majalah. Apa itu majalah? Majalah adalah jenis publikasi yang terbaru yang berisi berbagai macam konten dan untuk berbagai topik minat atau informasi. Ya, jenis publikasi berkala. Berkala artinya ada waktu. Ingat tadi dulu seminggu sekali, per minggu. Oke? Nah, kalau berita bagaimana? Apakah dia berkala? Kalau berita itu setiap hari. Jadi kalau kita baca Pontianak Pos setiap hari kan. Berita hari ini dari Pontianak Pos apa? Setiap hari ada di kita. Makanya disebut harian. Harian Pontianak Pos. Kenapa disebut harian? Karena dia terbit. Kita bahas apa?
berita, lalu artikel, lalu terus ya. Berita fokus pada penyampaian informasi yang aktual dan secepat mungkin supaya orang bisa tahu secepat mungkin. Hari ini yang terjadi di Pontianak apa, walaupun kita tidak tinggal di Pontianak, kalau kita baca Pontianak kita bisa jadi tahu kejadian yang kemarin terjadi apa atau yang terkini. Kalau kita baca yang berita online kan terkini, diterbitkan detik ini juga kita bisa baca. Kalau yang online, paham ya? Lalu artikel dan majalah membahas apa? Membahas topik secara lebih dalam. Dia ada menganalisis, ada menghibur juga. Nah kalau berita tadi dia hanya mengabarkan, dia tidak ada unsur yang menghiburnya atau menganalisis secara lebih dalam. Kalau artikel dia lebih dalam. Lalu berikut berita sifatnya faktual, objektif dan lugas. Kalau lugas itu maksudnya apa adanya. Kalau misalnya di sana ada bentrokan, ya yang diberitakan ya ada bentrokan, tidak ditutup-tutupi, tidak disembunyikan, sesuai fakta yang terjadi pada waktu itu. Nah kalau artikel dia menyajikan opini, lalu ada argumen, ada pendapat di situ, lalu ada perspektifnya penulis. Yang nulis artikel siapa, maka pandangannya si penulis artikel itu dimasukkan di situ. Itu bedanya. Kalau berita begitu ya. Dia tidak menyisipkan pendapatnya, tapi apa yang terjadi dikabarkan untuk berita. Kira-kira begitu konsepnya. Yang terjadi di kelas ini apa dikabarkan untuk berita. Jadi kalau Pak Yo menulis tentang kelas ini, lalu Pak Yo membahas secara lebih mendalam, ada murid namanya si A, si B, si C. Pada saat gurunya ngajar dia ketawa sendiri kayak orang perempuan, berarti itu arahnya udah mana? Ke artikel, karena udah lebih dalam. Bukan hanya bahas tentang muridnya yang belajar, tapi tentang sifat-sifat muridnya udah dibahas dari yang baik, yang buruk, yang tidak perlu dibahas, atau yang kurang sopan dibahas semua. Berarti itu sudah arah. Oke, kan ya. Lalu ada pendapatnya Pak Rio sana dimasukkan. Menurut saya kelas ini kurang baik dan perlu dibenahi. Muridnya harus dicakar semua. Mau dicakar dulu? Satu lagi mulai. Itu. Oke, kita lanjut nih. Materinya masih lumayan banyak nih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yakin? Ada tugas belum? Oke, sekarang fakta dalam teks informatif. Teks informatif yang didukung oleh kejadian nyata dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau tidak bisa dibuktikan dia bukan jenis teks informatif. Kalau iklan layanan masyarakat kan dia nyuruh bayar pajak. Berarti bohong-bohong nggak itu? Bohong-bohong nggak? Benaran, kalau kita harus bayar pajak sebagai warga negara yang baik kita harus bayar pajak. Jadi kalau program kali ada nggak programnya? Anak tua cukup dan sebagainya. Ada kan programnya? Nah yang dimaksud bohong itu bisa jadi jawabannya itu dengan kali berbeda, bisa nggak? Bisa dong. Kan tadi opini itu pendapat merupakan pemikiran pribadi, maksudnya ya orang-orang. Misalnya kalau Tarko ya pemikirannya Tarika, kalau Hansen berarti pemikirannya Hansen. Kalau pemikirannya Nika berarti pemikirannya Nika. Sama enggak kira-kira pemikiran Nika sama Hansen? Beda kan? Bisa jadi kata Nika itu makan jengkol enak loh, tapi kata Hansen nggak enak jengkol itu. Kenapa beda? Kenapa beda? Karena seleranya beda. Nika suka makan jengkol, Hansen nggak suka. Hansen suka makan kulitnya saja. Misalnya, paham ya? Beda kan? Ini contoh apaan sini? Pak, contoh fakta dalam teks informatif. Kalau ada kata-kata seperti ini, nah nanti berkaitan dengan tugas. Nanti kalian akan kasih artikel atau berita. Dari berita atau artikel itu kamu disuruh pilih yang mana fakta, lalu diisi ke dalam kolomnya. Biar KPD itu nanti, lembar kerja itu per kelompok. Nanti yang tugas kelompok nanti begitu.
supaya Anda dulu lihat nih contoh fakta. Misalnya gini, jumlah penduduk kota Bekasi menurut sensus tahun 2020 adalah 550.000 jiwa. Ini fakta atau bukan? Fakta, karena data ini diambil dari sensus tahun 2002. Sekarang tahun berapa? Ada kemungkinan nambah atau kurang nih? Ada, karena tahunnya udah beda. Kalau di sensus ulang bisa jadi lebih banyak, bisa jadi lebih sedikit. Tergantung. Ini kan berdasarkan sensus tahun 2020. Berikutnya, Sungai Kapuas mengalir dari Pegunungan Bulat hingga Laut Natuna. Ini juga fakta karena didasarkan pada letak geografis. Kalau Mario bilang Gunung Tangkuban Perahu ada di Ketapang, Kalimantan Barat, itu fakta bukan? Ada nggak Gunung Tangkuban Perahu? Tidak ada. Itulah nanti yang berkaitan dengan berita bohong itu. Selanjutnya contoh opini. Coba lihat kata kuncinya. Ada menurut. Kalau ini jangan ikut fakta. Ini menurut saya berarti opini. Saya berpendapat berarti Pak saya mau berpendapat berarti mau opini. Atau Pak saya mau masih tahu. Tadi pagi Dika nabrak kucing. Itu opini atau bukan? Hah? Opini atau bukan ini? Misalnya tiba-tiba Gabe datang ke Pak Luka, saya mau ngasih tahu tadi pagi Dika naik sepeda nabrak anak kucing. Apakah itu opini atau fakta? Fakta dong. Kan dia ngabarkan. Dia tidak berpendapat, dia ngabarkan kejadian tadi pagi bahwa Dika nabrak anak kucing. Itu fakta. Kalau dituliskan jadi sebuah berita bahwa Dika nabrak anak kucing. Tapi kalau dia berpendapat Pak, menurut saya Dika itu nakal. Tadi pagi anak kucing ditabraknya. Fakta atau opini? Opini, karena udah ada berpendapat di sana. Walaupun kejadiannya memang ada di nabrak anak kucing, tapi penyampaiannya berdasarkan karena dia bilang menurut saya Dika itu anak nakal. Ada kata menurut saya. Kenapa kamu bilang dia nakal? Karena tadi pagi anak kucing ditabraknya. Berarti sudah ke arah ini. Bisa dipahami? Opini. Tiba-tiba udah habis. Gitu. Nah, sebelum nanti kita kerja kelompok, Mario ingin kalian kerja sendiri dulu. Nah, Mario udah mungkin banyak. Tugasnya apa Pak? Tugasnya gampang, tidak sulit tugasnya. Tugasnya itu hanya menggarisbawahi yang menurutmu fakta di sini. Judulnya bullying di usia sekolah. Ini artikel. Artikel yang ditulis oleh Janiba Arifah. Dalam artikel itu kan ada fakta, ada opini. Yang mana fakta kamu garis bawah. Kalau sudah nanti tulis nama di kolom atas, lalu dikumpulkan kembali. Paham ya? Ini yang tugas sendirinya itu. Nah, kalau Gabi bantu tadi bagikan kawan-kawan. Satu orang satu. Setelah dapat ini langsung dijawab di garis bawah. Di garis bawah ya Pak sudah ya. Hanya 10 menit. Setelah dapat itu langsung dibaca artikelnya. Lalu di garis bawahi yang menurutmu fakta. Misalnya yang ini fakta nih, yang paragraf ketiga ini fakta menurutmu, bahkan paragraf 3 ini garis bawahi pakai pen. Paham nggak? Tugasnya gampang, cuma menggaris bawahi saja. Bisa, sebaiknya pakai pen. Kalau pakai pen itu nanti tidak terlihat sama Pak Dio waktu koreksinya. Oke, waktunya 10 menit dari sekarang ya. Jangan lama-lama ya. Berarti sampai nanti jam. Nah, setelah nanti kerjakan ini berarti kita akan masuk ke diskusi kelompok. Tadi setelah itu nanti akan diisi ulangi sebentar. Dia akan menjelaskan tentang berita hoax.
Materinya nanti juga akan share di grup WA kalian ya. Sampai di mana dibaca bacaan ini. Jadi materi ini akan kalian share di grup WA kalian. Sampai di rumah baca lagi ya. Jangan sampai ada baca. Yang nggak tahu nanya yang ini mana. Kalau menurut Gabe paragraf 3 ini fakta, maka digaris bawahi paragraf 3-nya. Yang itu nyebutnya cuma garis bawahi saja. Ini kalau yang menurut dari paragraf 3 ini, Pak, paragraf 3 ini menurutnya fakta. Tidak bawahi. Kalau semuanya fakta. Jadi kan tiga. Kalau yang mendapat berarti opini kan? Yang opini jangan digaris bawahi. Coba dibaca, makanya dibaca teman-teman. Nih, berdasarkan penelitian, kira-kira fakta atau bukan? Berdasarkan penelitian berarti fakta, berarti garis bawahnya nggak paragraf 3. Baik, paragraf 3 itu fakta. Karena diawali berdasarkan penelitian. Dan mungkin opini kalau penelitian. Kan berdasarkan penelitian kan sudah banyak. Nah, lalu paragraf 4 juga penelitian Indonesia. Berarti kan yang dikemukakan itu kan paling muka di sini ya. Kita buka di layar ini. Mana ya? Coba lihat paragraf 3, ada kata kunci berdasarkan penelitian. Berarti itu fakta atau bukan? Kalau ini fakta, kamu garis bawahi kayak begini. Nah, yang bukan fakta jangan digaris bawahi seperti ini. Lebih bagus kalau ada stabilo, lebih bagus pakai stabilo, lebih keren. Yang punya stabilo boleh pakai stabilo biar lebih cantik. Kerjanya sendiri ya, ini belum kelompok ya. Karena ini kerja individu nih, yang kelompok nanti setelah ini. Setelah Pak Haji menjelaskan. Itu waktunya masih 8 menit yuk. Pak, kalau ini ternyata fakta semua, berarti harus dikoreksi semua dong Pak. Ini dibaca dulu, jangan bilang ini fakta semua. Dibaca dulu dong. Kalau pakai stabilo itu kan kayak gini ya. Stabilo kayak gini ya. Nah, kalau yang mau stabilo gini. Dikali tahu kalau itu kamu anggap fakta. Karena yang pakai stabilo begini. Karena yang punya stabilo kan di garis bawah saja. Di garis bawah saja tulisannya. Pak, dilingkari boleh nggak Pak? Kalau garis bawah kebanyakan Pak. Boleh, silakan bebas. Misalnya gini ya, Pak, aku nih kalau garis bawah kan banyak capek. Aku tinggal gini boleh nggak Pak? Boleh. Daripada capek-capek, di garis bawah itu dilingkari kayak gini juga boleh. Ini boleh stabilo, boleh di garis bawah, boleh juga pakai dilingkari. Karena kalau di garis bawah kelamaan, waktu kita cuma 10 menit. Bisa? Ada yang kesulitan? Kalau masih kesulitan tanya. Ini waktunya tinggal berapa menit? Nah, ini kita dulu. Lalu mana lagi? Baca lagi yang lain. Baca lagi yang lain. Daripada di garis bawah ini pakai dilingkari itu kayak begini. Nah, gambarannya ya. Kan kalau banyak tulisannya di garis bawah pelan-pelan ya. Waktu kita cuma 10 menit ya. Dilingkari aja. Biar terang buat dilingkari itu. Nah, kayak gini nih dilingkari. Karena kalau di garis bawah itu pelan-pelan. Habis waktunya nanti. Waktunya cuma 10 menit. Sekarang tersisa 6 menit. Ya. Ya, kalau menurut garis fakta garis bawah itu ya. Ya, kalau yang punya penggaris kan bisa lebih cepat. Kalau punya penggaris, dibalik saja. Supaya Pak Dewo bisa melihat yang sudah paham betul. Jelas nggak tulisannya? Oke. Kalau pelamanan di garis bawah, dilingkari saja kayak tadi. Lama, boleh dilingkari kayak di layar. Nih, daripada garis bawah lama. Dilingkari aja kayak begini. Berarti nomor yang paragraf berapa ini? 1, 2, 3, 4. Paragraf 4 ini menurutku fakta. Nomor yang lagi. Kira-kira begitu prosesnya. Paham ya? Nah, tinggal 5 menit di waktunya.
Yo 5 menit. Ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 paragraf. Totalnya 15 paragraf. Ini tulisan Janibah Arifah yang tulis. Judulnya bullying di sekolah, usia sekolah. Sudah, ada yang sudah selesai. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan di depan. Yang depan tulis namanya di bawah atas ya. Nih nama misalnya kalau sedikit ya, kita kasih nama di kotak ini. Jangan sampai lupa namanya, nanti kalian tahu tulisan siapa. Nanti ya, pelan-pelan dibaca pelan-pelan. Habis sudah. Sana sudah. Ini waktunya tinggal 1 menit nih, 1 menit yuk. Yang nama sudah, nama sudah. Tidak? Oke. Sudah. Jadi yang tugas kelompok kerjanya 1 orang. Kerjanya 1 orang. 1 kelompok 1 kerjaan maksudnya. Setelah itu nanti ada presentasi ke depan. Ini tulis dulu ya. Orang aja enggak. Siapa ini? Desta sudah. Carlos dulu. Waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Nah, ini waktunya habis. Waktunya sudah habis. Ayo abang kita masih sibuk ya? Masih sangat asik. Boleh dicampur pakai pen juga boleh, karena bukunya lama. Jadi kali pakai. Enggak harus sambil nanti ya. Ya kelompok ini sudah semua nih. Ini masih 3, karena sudah semua. Yang ini masih 2, 3. Satu udah masuk kawannya ya? Cek ya? Masuk saja. Nanti dapat di kelompok nanti tetap ditulis nanti. Kalau dia tidak masuk ke dalam anggota kelompoknya tulis nanti. Sana, harusnya sini 1 biasa sama 5. Dapat nanti tulis di sini. Ini nanti tulis namanya. Ya. Tidak tahu sini. Harusnya. Bapak, bukan aja. Sudah? Sudah? Masih? 2 orang lagi ya? Ada sudah? Sudah juga? Saya kumpul Dika sama Oke, ini sudah kumpul ya? Nah, sekarang kita akan ditemani oleh Pak Andi. Pak Andi akan menjelaskan sedikit terkait materi ini dengan karakteristik. Ya, kalau diperhatikan boleh disimak. Silakan Pak. Baik, selamat siang teman-teman.
Seperti yang dijelaskan sama Pak Rio, bahwa teks informatif tadi terbagi menjadi berapa? 4 ya. Yang pertama itu ada berita, terus yang kedua ada artikel, yang ketiga ada majalah, dan yang terakhir ada iklan layanan masyarakat. Nah, jika dikaitkan dengan pembelajaran TIK ya, selama ini kita pelajari ya, itu ada kaitannya tentang berita fakta dan berita hoax yang nanti mungkin akan kita pelajari di bab 2 TIK. Kemarin sudah kita spill sedikit-sedikit pelajaran tentang berita hoax. Apa ciri-ciri berita hoax? Ada yang tahu ciri-ciri berita hoax apa saja? Ya, berita hoax adalah berita yang informasinya tidak jelas atau menyudutkan salah satu pihak atau mendukung satu pihak saja, atau berita yang tidak benar keadaan dengan sesuai yang di lapangan. Contoh berita hoax yang kalian dengar baru-baru ini yang ada di negara kita apa? Yang pernah dengar? Sri Mulyani berkata bahwa guru itu beban negara? Ada? Ada ya? Nah, itu adalah berita hoax yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal Sri Mulyani tidak pernah berbicara seperti itu, atau informasi seperti itu tidak pernah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Kenapa informasi tersebut bisa tersebar? Ada yang tahu nggak? Ciri-ciri berita hoax adalah membenci seseorang. Misalnya, Bapak benci sama Tabita, nah, Bapak bisa saja membuat berita yang palsu tentang Tabita. Contohnya apa? Ada yang tahu? Kita buat berita bohong tentang Tabita sekarang. Apa? Gini, kan Bapak ini kan benci sama Tabita nih. Bapak buat menggunakan AI. Kan sekarang kan sudah marak ya. Kita belajar TIK, kita dengan AI kita mudah memproduksi berita-berita hoax. Lalu Bapak bilang, Tabita, Bapak ngambil foto Tabita secara diam, Bapak scan wajahnya, lalu Bapak tulis skripnya di platform AI. Bapak buat begini, bahwa guru-guru di SD Monika itu tidak kompeten. Lalulah Tabita itu diserang oleh siswa-siswa yang lain. Akhirnya Tabita dibully. Namun kenyataannya kan tidak demikian, bahwa Tabita itu tidak berbuat demikian. Tapi karena berita bohong tersebut, apa yang terjadi? Terjadi kekacauan di SD Monika. Itu yang terjadi, dampak-dampaknya yang dirasakan oleh Tabita sendiri, oleh SD Monika sendiri. Terjadi kekacauan dan lain-lain. Ada yang lain? Contoh-contoh lain? Ciri-ciri yang lain adalah sumber atau media yang menyebarkan itu tidak kredibel atau tidak terpercaya. Contohnya apa? Media yang baru lahir kemarin. Contohnya, tiba-tiba ada seseorang menulis artikel tentang SD Monika demikian. Tapi kan itu berupa pendapatnya pribadi, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Itu ya, itu demikian. Namun berita tersebut mudah disebarkan karena apa? Karena itu memancing emosi para pembaca. Lalu berupa ancaman, sehingga kalau tidak disebar, ancaman-ancaman tersebut mengancam si pembaca. Jika tidak membaca, jika tidak menyebarkan berita tersebut, si pembaca misalnya akan mengalami kuntilanak malam ini. Biasanya berita-berita ini pun disebarkan melalui pesan-pesan singkat juga, paling terus ditambahkan caption sedikit, sebarlah. Lalu ada ajakan-ajakan untuk menyebarkan. Biasanya pesan-pesan berita hoax itu disebarkan melalui
WhatsApp, lalu email, apa lagi? Telegram. Yang paling marak itu Telegram. Kenapa Telegram? Karena Telegram itu berita-berita apa itu tidak perlu diverifikasi, jadi dianggap sah-sah saja. Ada yang mau ditanyakan terkait berita hoax? Atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang berita hoax? Atau sudah bingung? Sudah bingung atau sudah paham? Paham? Mungkin sekian berita hoax yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Bapak kembalikan ke Pak Rio. Selamat melanjutkan. Yo beri tepuk tangan untuk Marwi. Ini nanti berarti ada kaitannya nggak pelajaran hari ini dengan kita? Ada ya. Nah, seperti yang Pak Rio contohkan tadi, tidak ada Ibu Menteri kita Sri Mulyani itu ngomong itu tiba-tiba dibuat ada. Nah, itu kan berita hoax. Tidak boleh ditiru. Kalau kamu pandai dan jago main AI, tolong tidak seperti itu ya. Jangan suka nyebar berita hoax demi viral ataupun dibuat. Tidak boleh. Kalau mau viral banyak cara yang lebih baik, yang lebih bagus. Tidak harus menyebar berita hoax. Oke, sekarang kita ke tugas kelompok. Nah, sebelum bagi tugas kelompoknya apa? Tadi mau jelaskan dulu tentang dokumen. Di sini kan ada 3 pertanyaan. Yang pertama disuruh temukan faktanya 5 buah. Nanti kan mari bagi artikel lagi kalian, kayak yang tadi itu juga nanti artikel baru. Tiap kelompok beda-beda artikelnya. Setelah kamu menandai 5 itu, 5-5-nya itu kamu tuliskan lagi di sini, tapi dengan bahasa sendiri. Jangan yang kiri dan sudah. Pakai bahasa sendiri secara lebih ringkas. Nah, dalam kolom tabel ini diisi paragraf berapa itu? Tadi kan tahu kan paragraf kan? Dihitung 1, 2, 3, 4 kok paragraf keempat Pak. Saya paling tahu yang kalau sebelum fakta itu ada di paragraf mana? Ada. Lalu alasannya, mengapa kamu menganggap itu fakta? Kamu tulis di pojoknya. Oh itu fakta Pak, karena misalnya dia berdasarkan data sensus tahun 2020. Tapi bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kami bagikan. Dulu LKPD-nya nanti kami bagikan artikelnya. Satu kelompok, satu lembar kerja, tolong kerjasamanya. Nanti kita akan ada presentasi di depan. Kalau sudah selesai, kita presentasi di depan. Waktu kerja kelompoknya nggak lama ya. Jadi tolong jangan lama-lama. Kerja kelompok itu kalau tidak salah kita ya lihat dulu. Hanya 15 menit. Karena 15 menitnya sudah diisikan. Ya. Nah, sekarang kita bagi tentang murid di sekolah. Kelompok 1, mereka tentang demo kemarin. Kelompok 2 tentang chatting tanah. Kelompok ini tentang bahaya narkoba. Kalau yang kelompok 4 tentang lingkungan. Nah, kalian tentang lingkungan. Lihat di bawahnya ada pembahasannya. Dan silakan dikerjakan. Pertama ditandai dulu yang mana mengandung fakta. Lalu nanti diisikan di sini. Misalnya ini bilang yang ini fakta. Paragraf ini 1, 2. Paragraf itu di sini masih 2. Lalu kalimat yang ini tuliskan lagi pakai bahasa sendiri. Itu di rumah tempatnya. Jangan yang ini sampai semua kita sendiri. Pakai bahasa sendiri yang lebih gimana? Lalu kasih alasan kenapa ini jadi fakta menurut kamu. Ya bisa paham? Nah, tuliskan sekarang. Jadi yang paling bagi itu ada yang bentuknya berita, ada yang bentuknya artikel. Ingat tadi artikel dengan berita sama judul teksnya isi. Kalau singkat-singkat saja, kalau ini dari tanah itu dari mana? Judul teksnya dari tanahnya apa? Kronologi demo, berarti judul teksnya kronologi demo gitu. Yang sana apa? Bahaya narkoba ya? Berarti judul teksnya isi bahaya narkoba. Kalau yang sana tadi tentang sampah, lingkungan. Isi judul teksnya tentang sampah gitu ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Setelah ini kita ada presentasi.
Judul teksnya isi ayat dia. Kalau yang bahaya narkoba isi bahaya narkoba. Nah kayak gini. Kalau yang tentang cacing tanah berarti judulnya apa tadi? Saya tahu kelompok ini dapat teks yang mana? Misalnya paragraf ke-1 ini apa? Cacing tanah menyuburkan tanah. Misalnya, alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa diminta 5 dari sebanyak itu? Tidak banyak, hanya 5. Boleh, Pak. Kita dapat. Boleh. Isi aja. Misalnya paragraf satunya panjang, paragraf satunya panjang. Kalau mau bikin jadi 2 boleh nggak Pak? Boleh. Dibagi 2. Tapi di keterangannya sama-sama paragraf 1. Tapi langkah gitu, dalam ada sama-sama. Jadi kalau ada paragraf yang panjang boleh dibagi 2. Sesuaikan saja dengan teksnya. Hanya 5 udah banyak. Nah, ini sudah kedua, tinggal 3. Ini udah 2. Berarti 4 lagi. Kalau udah selesai cepat dikumpul, cepat kita presentasi. Ini udah 2, 3 lagi. Nah digilir kayak gitu Pak, bagus Pak. Biar kawannya kerja, digilir aja. Daripada yang lain malah satu naik, kasih kawannya yang dulu, digilir aja. Yang mudah nih nomor 1 kau lagi gitu. Supaya kawannya juga kerja. Nih tapi kan udah, kasih tinggal lagi biar kita juga kumpul. Biar langsung saja ya. Waktu nanti berapa menit lagi nih? Tinggal 6 menit. 6 menit nih, tinggal 6 menit. Digilir ya kalau kawan kerja kasusnya tinggal seperti ini. Kalau nanti gantian nanti udah dapat kata lagi. Oper aja ke kawannya. Saya kawannya juga terlibat kerja. Yo kita selesai kita lihat yang kita loh. Ini belajarnya yang ketiga nih. Nanti kita langsung ke sini. Nomor sudah? Udah berapa? 3. Ini udah berapa? Bisa nggak sih enggak? Dia bisa nggak bisa masih jawabnya? Nama maksudnya ya? Nama ini? 5. Dan kerja enggak? Mana bisa cepat nih? Malah miliar semuanya. Kalau banyak miliar kerja, miliar miliar. Yang nggak kerja bukannya di bawah bersih. Kan Mario lihat nih siapa yang rajin, siapa yang nggak rajin, Mario lihat kan? Kalau satu pakai bahasa sendiri Bang, kita tinggal gitu. Kalau udah ketemu langsung jelas aja. Dia pakai bahasa yang tadi. Menurut yang mana? Aku udah tulis yang balik sini. Sebanyak berapa? Itu usah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti isi 6. Paragraf 6 isi tulisnya 6. Nah, isi yang ke-6 ini pakai kalimat sendiri. Jangan hanya ini tidak cukup panjang.
Demonstrasi berlangsung jam 6 hingga pukul 21.15. Itu udah bisa ya. Ada PD ya, jam. Kan nanti kalian bisa ngecek, yang udah tulis paragraf nanti kalian bisa ngecek. Oh, paragrafnya benar nggak isinya? Jangan yang dalam tes ini pindahin semua utama. Kan dibilang pakai bahasa sendiri. Pendek-pendeknya kayak gimana? Yang penting nanti waktu Pak tahu paragraf berapa. Kan nanti waktu koreksi Pak lihat lagi paragrafnya. Kalau kamu bilang paragraf 4, paling baca lagi paragrafnya benar nggak? Sudah. Belum. Waktunya tinggal siapa ini kelompok 4. Ya untuk tangannya dulu. Kelompok 4. Silakan kepada kelompok 4. Jangan lupa kenalkan dulu anggota. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kami. Temukan 5 fakta dalam teks kalian baca. Judul teks lahir dan tumbuh di antara nomor 1, paragraf kelima. Lahan yang difungsikan untuk memilah dan menyimpan sampahnya di kampus saya berwarna putih. Alasannya karena di tempat penyimpanan sampah masih adalah Nah, supaya kawannya bisa dengar gimana? Kita ini nggak ada alat pengeras suara. Nah, supaya kawannya bisa dengar, yang lain tolong terkoreksi. Kasihan kawannya bisa dengerin. Ya, yang berikutnya tolong maju lebih bagus lagi, lebih nyaring lagi suaranya. Ya, beri tepuk tangan kelompok 1 yang dipaksa bakalan. Silakan. Ayo baca. Ayo udah dibaca, bisa dibaca ya lama. Ya, beri tepuk tangan kelompok. Ya, bukan ayam, ini kambing. Nah, yang ada suaranya yang ada. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Kapitra. Baik, kami akan mempresentasikan dari paragraf 1. Fakta yang ditemukan adalah cacing adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Alasannya adalah karena cacing dilahirkan untuk bertelur. Apa baca tahu? Cacing tanah bernafas digunakan seluruh kulitnya. Alasannya, cacing akan menyerap oksigen di dalam tanah dan menjadi reaksi. Baik, sekian dari kelompok 1.
Terima kasih. Nah, ada yang menanggapi kalau itu? Ada yang mengasih pendapat? Ada enggak? Satu pertanyaan boleh? Silakan kita. Ada yang namanya apa? Artikel. Ada yang namanya apa? Majalah. Ada yang namanya apa? Iklan layanan masyarakat. Nah, di dalam berita itu ada kita mengenal fakta dan opini. Pelajaran hari ini apa itu fakta? Sesuatu yang bisa dibuktikan dan benar-benar ada. Apa itu opini? Opini bisa saja berupa pendapat orang lain, pendapat ahli tertentu, pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C, pendapat orang kan beda deh. Kalau pendapat maka dia opini. Bisa dipahami? Oke? Bisa dipahami? Apakah ini bisa ditangkap pelajarannya? Yang bisa ditangkap pelajarannya? Yang merasa bisa dapat pelajaran dengan teman? Yang tidak bisa ada teman-teman? Ada? Bisa Pak, kali kerja dan menjawab. Ada dong? Oke, kita akhiri sampai di sini pelajaran kita pada siang hari ini. Harapan kita materi ini dapat bermanfaat. Saya berikan tangan untuk kita. Yang tiket siapa? Kita tutup dengan doa. Waktu bulan tidak main hujan, hanya dua hujan. Nanti mau. Ya, marilah kita berdoa. Nama Bapa, Ibu, dan Roh Kudus. Tuhan, supaya